Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Milo Ayu Oktaviari. Saya Surya Firmansyah. Saya Ikade Arebi Mahendra. Kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Koperasi dan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan pembahasan, yang pertama, koperasi dan tujuan ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi dan koperasi. Yang ketiga, koperasi dalam ekonomi makro. Yang keempat, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Dan yang terakhir, koperasi dalam trilogi pembangunan. Pengertian koperasi. Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Koperasi diartikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Kemudian ada peran koperasi. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Kemudian koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Kemudian koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi, dan koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional, serta koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Kemudian ada tujuan koperasi. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, khususnya anggota yang terlibat. Yang ketiga, memperoleh modal dan tentunya mengadakan kegiatan usaha secara bersama. Yang keempat, berperan dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, yakni nomor 5, tempat untuk menawarkan barang dengan harga yang relatif tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari EFIT. Lalu kemudian ada sistem ekonomi koperasi. Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda, terutama Indonesia dan Amerika Serikat. Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang. Yang pertama ada sistem ekonomi demokrasi. Yang kedua ada sistem ekonomi kerakyatan. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi demokrasi. Pada sistem ekonomi demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha, mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Lalu, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Lalu ada sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, pasal 33 setelah amandemen, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan atau atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu yang terakhir atau yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal. Ini diatur dalam undang-undang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada koperasi dalam ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro memfokuskan kajiannya kepada perekonomian secara keseluruhan atau yang disebut agregat. Ekonomi makro memutuskan perhatiannya kepada masalah kebijakan-kebijakan ekonomi dan variabel-variabel kebijakan yang menyebut ekonomi makro dengan teori pendapatan nasional atau national income theory. Lalu ada koperasi sebagai soko guru perekonomian, yang diartikan sebagai koperasi merupakan soko guru atau tulang punggung perekonomian Indonesia karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun secara strategis mengisi tuntutan pengembangan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang bersifat menyeluruh, substantif, makro, dan bukan hanya partial makro.
Lalu ada koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Lalu ada rumusan kedudukan peranan dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu BUMN, koperasi dan swasta hendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. Lalu yang kedua ada BUMN, koperasi dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dimilikinya. Keunggulan koperasi yang dimaksud di sini ialah bahwa masing-masing pelaku ekonomi mempunyai suatu kelebihan di suatu bidang jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Maka keunggulan komparatif yang berkaitan dengan trilogi pembangunan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, BUMN cenderung untuk melakukan peran utama sebagai stabilator dan perintis perekonomian nasional. Yang kedua, swasta cenderung mengarah untuk melakukan peran utama di bidang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang ketiga ada koperasi mengemban peran utama di bidang pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.